Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nazir Supriyadi dengan nomor induk mahasiswa 03191012 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji impact dari mata kuliah material teknik. Pertama-tama, pastinya kita harus mengenal apa sih uji impact itu. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Jadi dia spesimen itu sendiri akan dihantam dengan beban dengan sudut-sudut tertentu. Pengujian impact di sini merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan benda terhadap beban kejut. Jadi kita bisa tahu seberapa kuat sih spesimen yang kita punya ini atau material yang kita punya ini. Pastinya kita memiliki tujuan ya dalam uji impact itu sendiri. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengaruh beban dampak terhadap sifat mekanik material. Yang kedua, mengetahui standar prosedur pengujian dampak. Yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan material dengan beban dampak. Yang keempat, kita dapat mengetahui kemampuan material terhadap beban dampak dari berbagai temperatur yang diukur. Oke, selanjutnya ada metode nih. Ada 2 metode dalam uji impact itu sendiri. Yang pertama, metode Charpy. Pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal. Jadi metode Charpy ini spesimen pada pengujian dampak itu sendiri dia diletakkan secara horizontal. Jadi di sini ada tumpuan dan ini ada spesimennya. Yang kedua ada IZOT, pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi vertikal. Jadi dia berdiri ya, spesimennya dipasang secara berdiri pada metode IZOT. Oke, selanjutnya pastinya metode-metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, metode Charpy memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihannya, pengerjaannya lebih mudah dan dipahami serta dikerjakan. Yang kedua, menghasilkan tegangan uniform di sepanjang penampang. Yang ketiga, harga alat lebih murah. Yang keempat, waktu pengujian lebih singkat. Kekurangannya, hanya dapat dipasang dengan posisi horizontal. Spesimen dapat bergeser dari tumpuannya karena tidak dicekam. Yang ketiga, pengujian dapat dilakukan dengan hanya spesimen yang kecil. Yang keempat, hasil pengujian kurang dapat. Karena apa? Karena level tegangan yang diberikan itu tidak rata. Selanjutnya ada metode IZOT. Yang pertama nih, kelebihan dari metode IZOT. Tumbukan tepat pada cakikan karena benda tercekam dengan baik. Yang kedua, dapat menggunakan spesimen yang lebih besar. Yang ketiga, spesimen tidak mudah bergeser. Nah, ini spesimen tidak mudah bergeser karena apa? Dia dicekam dengan baik pada spesimen itu sendiri. Spesimen itu dicekam pada setiap ujung spesimen. Kekurangan metode IZOT. Yang pertama, biaya pengujian yang lebih mahal. 2, pembebanan yang dilakukan hanya pada satu ujungnya. Yang ketiga, waktu yang digunakan cukup banyak. Karena prosedur yang banyak, mulai dari menjepit benda sampai tahap pengujian dari metode IZOT itu sendiri. Yang menyebabkan kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, ini nih teman-teman, sketsa dari metode itu Charpy dan IZOT. Ini yang seperti saya bilang, Charpy dia ditaruh secara horizontal dan ditumbuk dari atas. Kalau IZOT, jadi IZOT secara vertikal. Kalau IZOT secara vertikal. Nah, berikut adalah hasil dari uji impact atau patahan uji impact.
Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada bentuk patahan. Ada 3 nih bentuk patahan. Yang pertama ada patahan getas. Patahan yang terjadi pada benda yang getas, misalnya besi tuang, dapat dianalisis permukaan rata dan mengkilap. Hasilnya ini ya, hasil patahannya, permukaan rata dan mengkilap. Potongan dapat dipasang kembali, keretakan tidak dibarengi deformasi, dan nilai pukulan takik rendah. Yang kedua ada liat, patahan yang terjadi benda yang lunak, misalnya baja lunak, tembaga. Nah, ini dianalisis permukaan tidak rata, buram, dan berserat. Yang ketiga, campuran, patahan yang terjadi pada bahan yang cukup kuat namun ulet, misalnya pada baja temper, gabungan patahan getas dan patahan liat. Selanjutnya, faktor patahan. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama notch. Notch pada material akan menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan pada daerah yang lancip. Yang kedua, temperatur. Nah, temperatur ini sangat krusial juga ya kelihatannya. Pada temperatur tinggi, material akan getas karena pengaruh vibrasi elektronnya yang semakin rendah. Kalau strain rate, jika pembebanan diberikan pada strain rate yang biasa-biasa saja, maka material akan sempat mengalami deformasi karena pergerakan atomnya atau dislokasi. Selanjutnya, langkah kerja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 12 langkah kerja untuk melakukan pengujian uji impact. Bisa dilihat teman-teman. Berikut adalah langkah kerja dari uji impact. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus dalam uji impact. Di sini ada rumus energi impact. M kali G kali R kali cos buka kurung beta minus alpha tutup kurung. Ini ada rumus harga impact, ada kecepatan pukulan, tenaga patah, tinggi pemukul, tenaga patah per luas penampang. Di sini sudah tertera. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita mengambil contoh soal dari uji Carpi, teman-teman. Mesin uji impact yang memiliki panjang lengan pendulum 0,6490 meter dan massa pendulum 25,68. Digunakan pengujian dilakukan dengan sudut awal A sebesar 146,5 derajat dan setelah menumbuk benda uji sudut yang terbentuk beta sebesar 113,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat patah. Ini jangan lupa teman-teman, kita tulis diketahuinya M, R-nya, alpanya, betanya. Setelah itu kita masuk ke penghitungannya. Rumus E MGR cos B min cos A. Di sini kita masukkan M-nya, kita masukkan G-nya, kita masukkan R-nya. Lalu kita masukkan cos-nya dan cos alpanya. Kita dapatkan 71,07 Joule. Oke, itu saja dari saya mengenai uji impact ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfa Nazir 03 19 10 12 pamit undur diri.